Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Habib Amjad Channel. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi persilangan dihibrid untuk SMP kelas 9. Persilangan dihibrid itu persilangan dengan memperhatikan dua sifat yang berbeda. Misalnya, kacang asis berbiji bulat berwarna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan kacang asis berbiji keriput berwarna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Karena sifat bulat dan warna kuning dominan terhadap sifat keriput dan warna hijau, maka turunan pertama semuanya berbiji bulat kuning heterozigot. Arti heterozigot itu artinya genotipnya campuran, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke? Disimak baik-baik bagaimana cara menyilangkannya. Perhatikan semuanya ya. Bagaimana cara menghilangkan jika sesama F1 yaitu keturunan pertama disilangkan? Akan diperoleh seperti apa hasilnya nanti pada keturunan yang kedua? Nah, perhatikan. Nah, persilangan hibrid untuk keturunan yang pertama. Keturunan pertama akan menghasilkan apa? Perhatikan, ini untuk keturunan pertama ya. Fenotip. Nah, dibuka lagi bukunya, materinya. Fenotip itu adalah sifat yang tampak yang bisa dilihat oleh indera. Ingat-ingat, fenotip itu adalah sifat yang tampak yang bisa dilihat oleh indera. Di sini tadi kacang asisnya yang pertama bulat kuning disilangkan dengan kacang asis keriput warnanya hijau. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak. Sifat yang tidak tampak di sini bisa kita peroleh asal. Tapi karena di soal tadi genotipnya sudah ditulis ya kita harus patuhi ya. Nah, genotip untuk kacang asis bulat kuning itu adalah B besar, B besar, K besar, K besar. Karena ini sifatnya dominan, berarti yang menang. Untuk genotip kacang asis keriput dan berwarna hijau itu adalah B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Gamet itu adalah calon anak atau calon bakal buah. Nah, di sini gametnya jika ada huruf yang sama-sama besar, maka kita ambil satu huruf saja. Misalkan di sini ada dua buah B, ada dua huruf B besar, maka gametnya kita ambil B1 saja. K besarnya ada dua, kita ambil K1 saja. Disilangkan dengan B kecilnya ada dua, kita ambil B1 saja. K kecilnya ada dua, kita ambil K kecil saja. Maka gamet dari genotip B besar, B besar, K besar, K besar itu adalah B besar, K besar. Gamet dari genotip B kecil, B kecil, K kecil, K kecil itu adalah B kecil, K kecil. Nah, keturunan yang pertama, bagaimana keturunan pertama dari gamet ini? Dari persilangan kacang asis bulat kuning dan kacang asis keriput hijau. Nah, keturunan pertama, perhatikan, B besar kita kalikan dengan B kecil. Maka akan ketemu B besar, B kecil. Selanjutnya, K besar disilangkan dengan K kecil, maka akan ketemu K besar, K kecil. Sama seperti pada perkalian huruf pada materi matematika, A kali B itu AB, C kali A itu CA. Maka di sini B besar kali B kecil ketemu B besar, B kecil, K besar kali K kecil ketemu K besar, K kecil. Nah, B besar, B kecil, K besar, K kecil itu adalah kacang asis bulat kuning. Ini keturunan pertama. Ingat-ingat, keturunan pertama akan berwarna kuning dan bentuknya bulat. Tapi genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, yang jadi pertanyaan tadi itu adalah bagaimana proses untuk mendapatkan keturunan yang kedua. Ini keturunan pertama. Keturunan yang kedua bagaimana? Jika sesama F1 itu disilangkan. Nah, perhatikan. Persilangan untuk dihibrid untuk mendapatkan keturunan yang kedua. Yang pertama, sesama keturunan pertama atau F1 itu disilangkan. P2 itu artinya parental yang kedua. Artinya induk yang kedua. Induk yang kedua ini bukan lagi bulat kuning disilangkan dengan keriput hijau, bukan, tapi
keturunan yang kedua ini adalah bulat kuning disilangkan dengan bulat kuning. Dan genotipnya bukan lagi besar semua, tapi genotipnya itu dari keturunan yang pertama tadi. Tadi itu kan keturunan yang pertama adalah genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, selanjutnya gametnya, jika genotipnya seperti ini, gametnya bagaimana? Perhatikan. Nah, gametnya itu adalah kita kalikan B besar dengan K besar. Akan ketemu B besar, K besar. Selanjutnya, B besar disilangkan dengan K kecil. Akan ketemu B besar, K kecil. Selanjutnya, B kecil disilangkan dengan K kecil. Akan ketemu B kecil disilangkan dengan K besar, akan ketemu B kecil, K besar. Selanjutnya, B kecil disilangkan dengan K kecil, akan ketemu B kecil dan K kecil. Jadi intinya gametnya ini, jika genotipnya itu tidak ada yang sama, maka kita kalikan dengan huruf lainnya, bukan huruf sesamanya. B besar dengan B kecil itu jangan, tapi disilangkan dengan huruf lainnya. B sama KO berarti B besar disilangkan dengan K besar, dan B besar disilangkan dengan K kecil. Seperti ini. Ini adalah gametnya. Otomatis yang kedua ini juga akan sama gametnya. B besar disilangkan dengan K besar, akan ketemu B besar K besar. B besar disilangkan dengan K kecil, akan ketemu B besar K kecil. B kecil disilangkan dengan K besar, akan ketemu B kecil dan K besar. B kecil dan K kecil disilangkan, akan ketemu B kecil dan K kecil. Nah, seperti itu. Ingat-ingat ya. Ini adalah 4 buah gamet yang dihasilkan dari genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, seperti ini. Bagaimana hasil akhirnya nanti jika gametnya seperti ini? Calon anaknya bagaimana nanti? Anaknya akan ukurannya bulat, apakah keriput, apakah kuning sama hijau. Nah, perhatikan. Tadi untuk yang keturunan untuk yang parental pertama, jika K kecil itu warnanya hijau, B kecil keriput. Nah, ingat-ingat, kecil itu K kecil itu hijau, B kecil itu keriput. B besar bulat, K besar kuning. Ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya, ini untuk menghasilkan keturunan yang kedua, sesama gamet ini itu kita silangkan. Kita buat tabel seperti ini. B besar, K besar akan kita tulis di sini. Ya. B besar, K kecil akan kita tulis di sini. B kecil, K besar akan kita tulis di sini. B kecil, K kecil akan kita tulis di sini. Nah, ini untuk yang pertama. Yang kedua, nah sebaliknya, yang kedua ini akan kita tulis di sini. Nah, selanjutnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita silangkan. Kotaknya ini itu akan kita isi. Ya, akan diisi. Bagaimana isi kotaknya ini? Perhatikan. B besar, K besar disilangkan dengan B besar, K besar akan menjadi, nah kita tulis di sini. B besar, K besar, K besar. Nah, ya. B besar, K besar. Nah, ini akan bulat dan kuning. Ya. Selanjutnya, B besar, K kecil disilangkan dengan B besar, K besar akan menghasilkan genotip B besar, K besar, K kecil. Nah, karena di sini B-nya sama-sama besar, K-nya besar, K-nya kecil, maka ini jadi satu. B besar, K besar, K kecil. Nah, warnanya masih tetap, yaitu bulat dan kuning. Selanjutnya, B kecil, K besar, kita silakan dengan B besar dan K besar. Akan dihasilkan B besar, B kecil. Yang besar itu selalu di depan, ya. Dan K besar dan K besar. Di sini warnanya masih sama dan bentuknya pun masih sama, yaitu bulat dan kuning, ya. Karena dominannya B besar dan K besar itu dominan. Selanjutnya, untuk
B kecil disilangkan dengan B kecil dan K kecil disilangkan dengan B besar dan K besar. Akan dihasilkan B besar, B kecil, dan juga K besar dan K kecil. Nah, masih bulat dan kuning karena di sini domainnya besar dan besar. B besarnya bulat, B kecil kalah. Maka dari itu di sini masih bulat dan kuning. Selanjutnya B besar K kecil kita silangkan dengan B besar dan K besar akan menghasilkan B besar, B besar, K besar, K kecil. Ya. Warnanya pun masih sama, kuning. Bentuknya dan masih bulat. Selanjutnya B besar kita silangkan dengan B besar K kecil kita silangkan dengan B besar K kecil. Nah, akan menghasilkan genotip B besar K kecil. Diingat B besar itu bulat. Nah, berhubung di sini K-nya tidak ada yang besar, K-nya itu kecil, maka warnanya jadi hijau, ya. Jadi warnanya hijau, bukan lagi kuning. Karena di sini tidak ada yang K besar. Paham ya? Nah, maka di sini fenotipnya bulat dan hijau. Selanjutnya B besar K kecil disilangkan dengan B kecil K besar akan menghasilkan B besar B kecil K besar K kecil. Nah, masih bulat dan kuning. Nah, selanjutnya B kecil K kecil disilangkan dengan B besar K kecil. Nah, akan menghasilkan apa coba? B besar B kecil K kecil K kecil. Nah, fenotipnya yaitu bentuknya bulat, warnanya hijau, ya. Nah, kotak selanjutnya itu masih sama. Ini berarti silangkan dengan sini, ya. Nah, selanjutnya, nah, B besar K besar disilangkan dengan B kecil K besar, akan menghasilkan B besar B kecil K besar K besar, bulat kuning. Nah, ini pun sama. Nanti dicoba sendiri ya. Nah, ini pun masih sama. Pokoknya seperti itu tadi ya. Nah, ini hasil dari persilangan persilangan keturunan pertama tadi, yaitu bulat kuning tapi dengan genotip yang berbeda sama dengan induknya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana perbandingan genotip? Ingat, genotip itu adalah sifat yang tidak tampak. Nah, sifat yang tidak tampak, perhatikan. Ini kita tulis kotaknya supaya kita mudah mengingatnya. Nah, ini kotaknya 1, 2, 3 sampai 16 ditulis ya. Selanjutnya genotip B besar K besar K besar. Nah, karena perbandingan berarti ya kita ambil satu-satu. Ini kita tulis di sini. Selanjutnya B besar K besar K kecil. Oh, ternyata ada di kotak 2 dan 5. Ini kotak 1, ya. Selanjutnya B besar B kecil K besar K besar. Nah, seperti ini. Kita ambil seperti ini. Nah, ya, kita bandingkan. B besar K besar K besar itu ada di kotak 1. B besar K besar K kecil ada di kotak 2 dan 5. B besar B kecil K besar ada di kotak 3 dan 9. B besar B kecil K besar K kecil ada di kotak 4, 7, 10 dan 13 dan seterusnya. Nah, bagaimana proses perbandingan genotipnya ini? Perbandingannya itu adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Nah, seperti ini ya. Ini adalah perbandingan genotipnya. Selanjutnya untuk perbandingan fenotipnya. Perbandingan fenotip itu adalah perbandingan yang tampak, bisa kita lihat oleh indera kita, yaitu bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Itu adalah perbandingan fenotipnya. Yang pertama, ini bulat kuning ada berapa? Bulat kuning itu ada di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 13. Kemudian dibandingkan dengan bulat hijau. Bulat hijau itu ada di kolom 6 dan 14.
6, 8, dan 14. Selanjutnya keriput kuning itu ada 11, 12, dan 15. Keriput hijau itu hanya ada di kotak 16. Maka perbandingannya itu adalah bulat kuning ada 9 kotak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 ada 9 banding 3. Bulat hijau ada 3, keriput kuning ada 3, keriput hijau ada 1. Jadi perbandingan fenotip untuk keturunan yang pertama tadi jika saling disilangkan, perbandingan fenotipnya yang akan muncul pada keturunan yang kedua itu adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu adalah perbandingan fenotipnya. Nah, oke, untuk persilangan hibrid kita sudah sampai. Kita sudah sampai dan selesai untuk perbandingan fenotip dan perbandingan genotipnya. Selanjutnya kalian ada tugas. Nah, di sini kalian disuruh untuk mencari. Nah, ini soalnya. Kalian disuruh menentukan perbandingan fenotip, hanya fenotip, diingat-ingat. Kalian hanya disuruh membandingkan fenotipnya saja. Berarti fenotip itu adalah sifat yang tampak dari indera. Nah, di sini soalnya buah mangga ukuran besar, rasanya asam. Ini sebagai dominan ya. Genotipnya adalah B besar, B besar, A besar, A besar. Ini sebagai dominan. Disilangkan dengan buah mangga ukuran kecil, tapi rasanya manis. Ini sebagai resesif. Itu sifat yang kalah. Nah, ini sebagai dominan, selalu menang. Jika sesama keturunan yang pertama saling disilangkan, dari ini saling disilangkan, maka kalian disuruh menentukan perbandingan fenotip keturunan yang kedua itu bagaimana. Nah, caranya sama dengan apa yang saya ajarkan tadi di slide-slide sebelumnya. Kalian mencoba mengerjakan soal satu saja ini, tapi untuk perbandingan fenotipnya saja. Ya, silakan dicoba dan saya tunggu hasilnya. Oke, cukup sekian dari Pak Amjad. Semangat dalam mengerjakannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.